Sistem Super Devouring. Bab 776 Kau pantas mendapatkannya. Titik. Wajah Ye Xuan muram. Ia memanfaatkan fakta bahwa pihak lain tidak tahu bahwa ia memiliki darah pohon kehidupan untuk meningkatkan ketahanannya terhadap racun. Kerugian, tiba-tiba berubah menjadi seri. Sialan, anak ini tidak takut racun sekarang. Pewaris Raja Racun mengumpat. Boom, boom, boom. Ye Xuan menahan gigitan serangga beracun itu saat bertarung dengan pewaris Raja Racun. Keduanya tidak jauh berbeda dalam hal kekuatan. Seluruh gua racun sangat berisik dan mereka bertarung dengan keras. Nak, awas. Pewaris Raja Racun tiba-tiba mengeluarkan sekantong bubuk racun dan bersiap untuk melemparkannya ke Ye Xuan. Kau berani memamerkan bubuk racun. Kau mencari kematian. Mata Ye Xuan berbinar. Ini adalah kesempatannya. Ruang gravitasi, ruang angin. Sebelum pewaris Raja Racun melemparkan bubuk racun itu, dua kekuatan memberikan tekanan pada kantong bubuk racun itu. Bang! Dengan suara teredam, kantong bubuk racun itu meledak dan bubuk racun itu menyebar. Hiss! Bubuk racun itu jatuh ke pewaris Raja Racun, dan bersama dengan pakaiannya, lengannya langsung meleleh. Ah! Pewaris Raja Racun tidak akan pernah mengira bahwa Ye Xuan memiliki trik ini. Bagaimanapun, rahasia itu tidak berpengaruh pada orang yang telah menyegel lebih dari 50% tubuhnya, belum lagi tubuhnya yang telah menyegel 85%. Namun, rahasia itu tidak berguna bagi manusia, tetapi masih berguna bagi benda-benda. Pada saat ini, Ye Xuan menggunakan ruang ganda untuk mengendalikan kantong bubuk racun dan membungkus pewaris Raja Racun. Jeritan memilukan Raja Racun bergema di gua. Pada saat ini, dia telah membuang pedang panjang di tangannya dan gemetar kesakitan. Swiss. Swiss. Pada saat ini, Ye Xuan dengan cepat menebas dua pedang, satu pedang memotong lengan lawan dengan dua cincin Qian Kun, dan pedang lainnya menebas perintah pangeran lawan. Wow! Pewaris Raja Racun berubah langsung menjadi aliran cahaya dan terbang keluar dari alam rahasia. Seketika, seorang ahli segera melangkah maju untuk membantu pengobatan. Bahkan Ye Xuan sendiri tidak menyangka bahwa pertempuran ini akan berakhir begitu cepat. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Siapa yang membiarkan pihak lain mati? Saya harap dia tidak mati. Lagi pula, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Bahkan jika dia mati, itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan saya. Hati Ye Xuan bergetar. Bagaimanapun, dia tetap mengirim pihak lain keluar dari alam rahasia, yang dianggap telah menyelamatkan hidupnya. Jika tidak, pihak lain mungkin telah berubah menjadi genangan darah. Pada saat itu, dia bergegas untuk mengambil dua cincin Qian Kun untuk mencegah pihak lain mati, dan kemudian dia tiba-tiba diteleportasi keluar dari alam rahasia. Meskipun dia tidak mendapatkan keberuntungan naga milik pihak lain, dia mendapatkan warisan kelas menengah, yang merupakan panen yang sangat bagus. Ding, tuan rumah berhasil menembus, dan kehendak kaisar saat ini menyegel tubuh adalah 70%. Ye Xuan langsung menelan hal-hal baik di dalam dan menerobos alam. Kemudian, dia hanya menunggu dengan tenang beberapa saat dan mendapati bahwa tidak terjadi apa-apa. Tampaknya pihak lain seharusnya selamat, atau mati, tetapi dianggap telah menderitanya sendiri. Ye Xuan menghela napas lega. Keberuntungan naganya tidak kecil, akan sangat disayangkan jika diatur ulang ke nol. Yang terpenting adalah jika dia tersingkir, 2 hari yang tersisa akan terbuang sia-sia. Karena dia tidak tersingkir, dia dengan cepat menemukan sudut untuk duduk, dan kemudian mempelajari keterampilan mengusir serangga beracun di warisan Raja Racun. Saat ini, dia telah mengumpulkan serangga beracun di satu-satunya jalan. Jika seseorang masuk, serangga beracun akan langsung keluar dan meracuni mereka. Meskipun aku tidak dalam bahaya tadi, aku harus berterima kasih kepada wanita racun atas pil detoksifikasi. Warisan Raja Racun ini tidak berguna bagiku. Aku akan memberikannya padanya setelah kontes keberuntungan naga selesai. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Ketika dia disengat kalajengking beracun tadi, dia sebenarnya bisa langsung mengorbankan baju zirah emas berpola naga, tetapi pil detoksifikasi dari wanita racun menyelesaikan krisis rahasianya yang terbongkar, jadi dia harus berterima kasih padanya. Bagaimanapun, sebagian besar isi warisan Raja Racun adalah tentang pemurnian racun, susunan racun, del. Ye Xuan telah menyalinnya ke dalam sistem menelan, dan dia telah menelan semua hal yang baik, jadi itu tidak masalah. Sayang sekali. Jika pil jantung serangan racun ganda itu digunakan untuk menelan khusus, wilayahku mungkin bisa menerobos 1 atau 2 kali lagi. Ye Xuan sedikit tidak berdaya.
Tubuh lawan disegel pada 80%, dan setelah mendapatkan pil serangan racun ganda, dia menerobos ke 85% dari tubuh. Jika pil itu diberikan kepada Ye Xuan, itu akan menjadi keuntungan besar. Kemudian, Ye Xuan langsung meninggalkan gua racun. Meskipun dia mendapatkan yang paling banyak dari perjalanan ini, seseorang telah menemukan warisan kelas atas, jadi dia harus bergegas. Pada saat itu, dia menemukan tablet batu peringkat di dekatnya dan melihatnya. Pangeran ke-7 adalah yang pertama, pangeran ke-6 adalah yang kedua, pangeran ke-4 adalah yang ketiga, dan pangeran tertua adalah yang keempat. Ye Xuan mempelajari tentang peringkat tersebut. Tampaknya orang yang memperoleh warisan tingkat atas haruslah seorang guru di bawah komando pangeran ke-7. Pada saat yang sama, guru yang dibunuh oleh wanita beracun itu juga berada di bawah komando pangeran ke-7, yang berarti bahwa pangeran ke-7 akan memiliki paling banyak 9 orang yang berpartisipasi dalam putaran kedua, dan ini masih merupakan perhitungan yang pasti. Tidak masalah, ini hanya putaran pertama, teruslah mencari lokasi warisan. Sosok Ye Xuan melintas dan meninggalkan tempat asalnya. Nilai warisan tingkat menengah sangat tinggi. Bahkan pil serangan racun ganda telah muncul, jadi warisan tingkat menengah lainnya mungkin lebih baik. Bahkan warisan tingkat menengah seperti ini, apalagi nilai warisan tingkat atas. Ye Xuan memperkirakan bahwa ketika kontes keberuntungan naga berakhir, mungkin ada banyak guru yang telah menyegel tubuh mereka hingga 90%, atau bahkan 95%. Oleh karena itu, dia tidak boleh terlalu tertinggal. Suatu hari berlalu dengan cepat. Selama hari ini, Ye Xuan menemukan lebih dari 10 warisan tingkat rendah, tetapi tidak pernah melihat warisan tingkat menengah. Saat ini, lebih dari separuh kontes keberuntungan naga telah berlalu, dan masih ada sekitar 1 hari tersisa. Sudah hampir 2 hari. Aku memperkirakan jumlah orang yang tersisa paling banyak 50, semuanya master. Ye Xuan masih berkeliaran di hutan, dan dia masih berada di level 70% dari tubuh. Tidak mungkin, karena terobosannya terlalu sulit. Saat ini, warisan tingkat atas kedua ditemukan. Tiba-tiba sebuah suara jatuh ke telinga Ye Xuan, membuatnya gemetar. Warisan tingkat atas kedua. 2 warisan tingkat atas dalam 2 hari, kemungkinannya tidak rendah. Diperkirakan tidak lebih dari 5 warisan tingkat atas di seluruh alam rahasia. Ye Xuan menyipitkan matanya. Dia pikir dia sangat dekat dengan prasasti batu peringkat, dan segera pergi untuk melihatnya. Hari ini, keberuntungan naga pangeran ke-4 menduduki puncak daftar, diikuti oleh pangeran ke-7, pangeran ke-6, dan pangeran tertua. Sungguh menyebalkan. Pangeran ke-6 adalah yang ketiga. Ye Xuan sedikit tidak berdaya. Dia mewakili pangeran ke-6, tetapi dia tidak menyangka akan berada di peringkat ketiga. Namun, dia merasa pangeran tertua agak aneh, karena tim pangeran tertua sangat kuat, dan ranah ke-10 orang itu berada di atas 80% penyegelan tubuh. Ketika memasuki ranah rahasia, ada seorang master yang memiliki 90% penyegelan tubuh, tetapi peringkatnya berada di bawah, yang hanya bisa berarti bahwa 10 orang di tim pangeran tertua bernasib buruk. Kecuali keempat orang ini, pangeran lainnya tidak menarik perhatian Ye Xuan. Bab 777, musuh bertemu di jalan sempit. Cepatlah, jika aku bisa menemukan warisan kelas atas, Long Yun mungkin bisa membuat pangeran ke-6 kembali ke puncak. Ye Xuan bergegas berangkat. Namun, sebelum dia berlari beberapa langkah, sebuah sosok muncul di hadapannya. Orang ini. Mata Ye Xuan berbinar, dan dia merasa sosok ini agak familiar. Dia memikirkannya dengan saksama. Apakah itu Xia Yunyi? Ye Xuan mengangkat alisnya. Xia Yunyi adalah lelaki tua yang memukulinya seperti anjing yang tenggelam hari itu. Ini benar-benar jalan sempit bagi musuh untuk bertemu. Pada saat ini, Ye Xuan terkejut dan senang di dalam hatinya, karena sebelumnya kekuatannya tidak mencukupi, dia hanya bisa dikejar dan dipukuli oleh Xia Yunyi seperti anjing. Namun, hari ini, dia memiliki kekuatan untuk melawan. Xia Yunyi berlari di hutan. Ye Xuan melihat bahwa kecepatannya tidak cepat, tidak jauh lebih cepat daripada pewaris Raja Racun hari itu. Tampaknya peruntungannya tidak baik dan dia tidak mendapatkan warisan yang bagus. Jika aku membunuhmu, aku akan terbebas dari Long Yun dan disingkirkan pada saat yang sama. Kali ini, aku akan mengumpulkan bunga untuk sementara. Ye Xuan siap untuk bertindak. Namun, sesaat kemudian, dia merasakan sesuatu yang aneh, karena Xia Yunyi berlari tanpa henti ke satu arah, dan tampak terburu-buru.
Hal ini membuat Ye Xuan bingung, jadi dia memutuskan untuk mengikutinya sebentar untuk melihat apa yang ingin dilakukan Xia Yunyi. Xia Yunyi sangat cepat, dan Ye Xuan mengikutinya, memastikan agar tidak ditemukan oleh Xia Yunyi. Sekitar setengah jam kemudian, Xia Yunyi keluar dari hutan. Saat ini, ada ngarai panjang di depannya. Di pintu masuk ngarai, sudah ada beberapa sosok. Nah, ada 6 orang lagi. Ye Xuan mengangkat alisnya. Tampaknya Xia Yunyi memiliki cara khusus. Di antara ke-6 orang ini, Ye Xuan mengenal salah satunya, Yang Qi, kapten pengawal pribadi di bawah komando Pangeran ke-6. 5 lainnya adalah tuan di bawah komando Pangeran pertama, Pangeran ke-4, dan Pangeran ke-7. Jika Ye Xuan disertakan, maka ada tepat 2 orang di bawah komando ke-4 Pangeran. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba punya ide. Begitu banyak master, mungkinkah ini warisan kelas atas yang baru saja ditemukan? Manajer Xia, itu Anda. Seorang pria paruh baya berpakaian biru berteriak. Dia telah menggunakan metode khusus untuk membuat Xia Yunyi datang. Xia Yunyi berlari mendekat, melirik orang-orang yang tersebar di sekitarnya, dan berkata, apakah ini warisan kelas atas? Pria paruh baya berpakaian biru itu mengangguk dan berbisik, ya, saya menemukan warisan ini terlebih dahulu, tetapi saya mencobanya sekali, dan saya khawatir saya tidak bisa mendapatkannya sendiri, jadi saya mengambil pilar keberuntungan naga dan menarik beberapa orang untuk datang. Alasan mengapa dia tidak dikepung adalah karena dia mendapatkan warisan kelas menengah dan menerobos ke 90% dari tubuh yang disegel. Dengan banyak keberuntungan naga, bahkan jika orang-orang yang hadir bergabung, mereka tidak memiliki kekuatan untuk membersihkannya. Setelah melihat Xia Yunyi, wajah beberapa orang lainnya juga cukup suram. Pria parubaya berbaju biru ini sangat kuat, dan sekarang dengan kata-kata Xia Yunyi, bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Pada saat ini, tiba-tiba, orang lain berjalan keluar dari hutan. Oh, ada satu lagi. Pria parubaya berbaju biru melihat Ye Xuan perlahan berjalan keluar dari hutan melalui sosok Xia Yunyi. Xia Yunyi berbalik dan menemukan bahwa orang yang datang hanyalah seorang anak laki-laki yang 70% disegel, jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Dia tidak akan mengaitkan Ye Xuan dengan orang yang membunuh cucunya hari itu, lagi pula, orang itu hanya 45% disegel hari itu, yang terlalu jauh. Yang Qi, yang bersandar di dinding batu, melihat Ye Xuan dan matanya bersinar, tetapi ketika dia memikirkan kekuatan Ye Xuan, dia sedikit tidak berdaya. Wah, ini adalah warisan kelas atas, kamu tidak dapat membantu. Yang Qi berkata kepada Ye Xuan. Itu belum tentu, kata Ye Xuan. Pada saat ini, Yang Qi tiba-tiba bergegas mendekat dan berbisik, wah, aku mendapat banyak keberuntungan naga dalam 2 hari terakhir. Aku akan memberimu semua keberuntungan naga. Kamu dapat langsung menghancurkan perintah pangeran dan memperbaiki keberuntungan naga. Ini. Ye Xuan mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu tidak akan memperjuangkan warisan ini? Warisan memang penting, tetapi keberuntungan naga lebih penting. Jika pangeran ke-6 bisa menjadi putra mahkota, hal-hal ini bukan apa-apa. Yang Qi melanjutkan. Dia memikirkan pangeran ke-6, bagaimanapun juga, dia adalah kapten pengawal pribadi pangeran ke-6. Lalu mengapa tidak menjelajahi warisan kelas atas ini terlebih dahulu? Jika tidak berhasil, hancurkan saja perintah pangeran dan keluar. Ye Xuan menyarankan. Kamu juga telah melihat bahwa ada beberapa orang di sini yang telah menyegel tubuh mereka selama 90%, dan yang terburuk adalah 85% dari tubuh yang disegel. Kamu telah menyegel 70% dari tubuh, dapatkah kamu membantu? Yang Qi sangat skeptis. Meskipun dia mendengar bahwa Ye Xuan telah berhasil menantang 3 level, lawan yang berhasil ditantangnya hanya 70% tubuhnya tersegel. Hehe. Ye Xuan tersenyum, menoleh untuk melihat Xia Yunyi, dan berbisik, jika lawannya adalah orang tua itu, aku pasti akan membunuhnya. Apa? Yang Qi menduga bahwa dia salah dengar. Ye Xuan, sebenarnya yakin akan membunuh Xia Yunyi yang tubuhnya 85% tersegel. Baiklah, kalau begitu, ikutlah denganku. Yang Qi segera mengangguk. Jika sesuatu terjadi di jalan, dia akan langsung menghancurkan Ordo Pangeran Ye Xuan dan mengirim Ye Xuan keluar, untuk mencegah Ordo Pangeran diambil dan keberuntungan naga diserap oleh orang lain. Kemudian, Yang Qi membawa Ye Xuan, dan 2 pasukan lainnya juga muncul. Kapten Yang, apakah kamu akan membawanya bersamamu? Pria parubaya berpakaian biru bertanya dengan kaget. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Yang Qi tidak banyak bicara omong kosong. Saat ini, Ye Xuan adalah kartu trufnya.
Semua orang mendengus dalam hati mereka ketika mendengar ini. Namun, merupakan keajaiban bahwa Ye Xuan, yang hanya 70% disegel, dapat bertahan hidup sampai sekarang. Namun, dia masih ingin menjelajahi tanah warisan kelas atas ini. Dia benar-benar mencari kematian. Tidak ada seorang pun yang hadir berani meremehkan kekuatan Yang Qi, tetapi membawa beban bersamanya akan membuat orang-orang melupakan pikiran mereka. Diperkirakan anak ini memiliki banyak keberuntungan naga. Yang Qi telah memberinya keberuntungan naga. Dia akan langsung dikirim keluar dari alam rahasia jika perlu. Semua orang bereaksi. Di mata mereka, Ye Xuan setara dengan seorang transporter. Ada tepat 2 dari kita di 4 kekuatan. Dalam hal ini, Anda dapat berbicara tentang warisan kelas atas ini. Seorang lelaki tua berpakaian hitam di bawah komando pangeran tertua memandang lelaki parubaya berpakaian biru. Lelaki parubaya berpakaian biru adalah yang pertama tiba di sini. Kolom keberuntungan naga di pintu masuk ngarai juga diserap olehnya. Pada saat yang sama, dia juga masuk untuk menjelajah sekali. Sekarang semua orang sudah tiba, pria parubaya berpakaian biru itu tidak menyembunyikan apapun dan menjelaskan, ketika aku masuk untuk menjelajah tadi, aku dikelilingi oleh banyak kavaleri lapis baja. Kavaleri lapis baja ini akan berkumpul kembali setelah dikalahkan, jadi aku menduga itu adalah peninggalan Jenderal Langya dari 1000 tahun yang lalu. Ketika pria parubaya berpakaian biru itu selesai berbicara, semua orang yang hadir terkejut. Jenderal Langya. Tidak mungkin. Xia Yunyi berkata tanpa sadar. Lagi pula, dia melihat baju besi emas bercorak naga milik Jenderal Langya dengan matanya sendiri, dan lagi pula, cucunya sendiri tewas di tangan pria yang mengenakan baju besi emas bercorak naga itu. Bab 778 Baju Zirah Emas Berpola Naga Kedua. Itu hanya kecurigaan. Kalau kau tidak percaya, kau bisa ikut denganku untuk melihatnya. Pria parubaya berpakaian biru itu berkata. Kalau begitu, sebut saja Jenderal Taring Serigala. Berapa kekuatan kavaleri Taring Serigala? Pria tua berpakaian hitam itu bertanya lagi. Kekuatan satu kavaleri Taring Serigala sebanding dengan seorang prajurit dengan 80% tubuh tersegel. Pria parubaya berpakaian biru itu menjawab. Saat berikutnya, semua orang terkejut. Dikatakan bahwa Jenderal Taring Serigala memiliki 3000 kavaleri Taring Serigala di bawah komandonya. Jika satu kavaleri Taring Serigala begitu kuat, kita akan mati jika masuk. Ya, meskipun kita kuat, kita tidak akan bisa bertahan hidup saat menghadapi 3000 prajurit abadi dengan 80% tubuh tersegel, kecuali kita adalah yang terkuat. Tidak ada cara untuk mendapatkan warisan ini. Bisakah kita langsung melewati tebing? Semua orang tampak serius. Pada saat ini, pria parubaya berpakaian biru berkata, tidak, ada formasi di puncak ngarai, dan bahkan aku tidak bisa menghancurkannya. Aku hanya bisa mengandalkan serangan. Namun, keadaan tidak sesulit yang kau kira. Aku memperkirakan secara kasar hanya ada sekitar 300 kavaleri Taring Serigala di sini. Tidak apa-apa jika hanya ada 300 kavaleri Taring Serigala, tetapi Jenderal Taring Serigala juga memiliki wakil Jenderal Pedang Panjang. Apakah ada di ngarai ini? Seorang pria muda bertanya. Ya, tetapi tampaknya hanya ada 5. Aku memperkirakan kekuatan mereka telah mencapai 90% dari tubuh tersegel. Selain itu, aku juga melihat baju besi emas berpola naga milik Jenderal Taring Serigala di kedalaman. Pria parubaya berpakaian biru mengangguk. Baju besi emas berpola naga. Semua orang terkejut. Benda ini cukup bagi mereka untuk bertarung mati-matian. Bagaimanapun, mereka semua berharap untuk menerobos ke level ke-100 dari tubuh tersegel dalam hidup mereka. Jika mereka memiliki baju zirah emas berpola naga ini, peluang untuk menembus ke tingkat tertinggi akan lebih besar. Xia Yunyi juga sama, tetapi dia terkejut karena ternyata ada satu set baju zirah emas berpola naga kedua di dunia ini. Mungkinkah baju zirah emas berpola naga yang kulihat sebelumnya adalah replika, tetapi pertahanannya lebih kuat? Xia Yunyi berpikir dalam hati. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga menebak dalam hatinya. Ada juga gambar baju zirah emas berpola naga di paviliun harta karun. Selama ada bahan, aku bisa membuat satu set baju zirah emas berpola naga lagi. Tampaknya baju zirah emas berpola naga dalam warisan kelas atas ini mungkin juga nyata. Ye Xuan berpikir diam-diam dalam hatinya. Dia bertekad untuk mendapatkan satu set baju zirah emas berpola naga ini, karena selama dia mendapatkan satu set baju zirah emas berpola naga ini, dia bisa memakainya dengan hati nurani yang bersih. Dalam hal ini, jangan terlalu banyak bicara.
Mari kita masing-masing dari 4 kekuatan kita memilih satu titik terobosan. Pria tua berpakaian hitam itu berkata. 300 prajurit kavaleri taring serigala yang sebanding dengan 80% dari tubuh yang disegel, pria paruh baya berpakaian biru tidak dapat menerobos, tetapi sekarang ada 4 kekuatan. Jika mereka menerobos pada saat yang sama, masing-masing pihak akan memiliki kurang dari 100. Ya, setelah terobosan, warisan Jenderal Wolfgang akan bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Xia Yunyi mengangguk. Sejujurnya, dia juga sangat tertarik dengan baju besi emas bermotif naga ini. Namun, itu tergantung pada siapa yang bergegas sampai akhir terlebih dahulu dan mendapatkan warisan. Selama seseorang mendapatkan warisan, dia dapat langsung menghancurkan perintah pangeran dan terbang keluar dari alam rahasia. Adapun yang lain, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Orang-orang dari keempat kekuatan masing-masing memilih titik terobosan. Ye Xuan dan Yang Qi berada di paling kanan. Secara kebetulan, Xia Yunyi berada di sebelah kirinya, di sebelahnya. 300 kavaleri taring serigala dan 5 wakil jenderal pedang panjang ini harus dikendalikan oleh para penguasa keluarga kerajaan. Dengan cara ini, baju besi emas berpola naga terakhir juga dapat bergerak. Ye Xuan mengingatkan dirinya sendiri dalam hatinya. Boom! Pada saat ini, ada suara keras dari kiri, dan seseorang langsung menyerang kavaleri taring serigala yang padat di depan. Ayo pergi juga. Yang Qi di samping Ye Xuan berkata dengan suara rendah dan bergegas mendekat. Itu sebanding dengan kavaleri taring serigala dengan 80% tubuh tersegel, dan jumlahnya mencapai 300. Jika Ye Xuan sendirian, akan sangat sulit untuk menyerbu, kecuali dia mengenakan baju besi emas berpola naga. Namun, jika dia bergabung dengan Yang Qi, tidak akan ada masalah. Ye Xuan memegang pedang Lingqi dan mengikuti dari dekat di belakang Yang Qi. Yang Qi adalah seorang penguasa dengan 90% tubuh tersegel, dan kekuatannya kuat. Dia juga memegang perintah pangeran di tangannya, dan kadang-kadang menggunakan keberuntungan naga untuk memberkati, dan setiap pedang dapat menebas 2 atau 3 kavaleri taring serigala. Meskipun Ye Xuan hampir meleset, tidak menjadi masalah baginya untuk menebas seorang penunggang taring serigala dengan satu pedang. Pada saat ini, dia menggunakan mata wawasan untuk menyalin semua seni bela diri Yang Qi dan yang lainnya ke dalam sistem devouring. Kapten Yang, pergilah ke kanan, ada lebih sedikit di sisi itu. Ye Xuan tiba-tiba mengingatkannya, yang dia temukan dengan mata wawasan. Baru saja, seseorang menerobos lebih dulu, yang sebenarnya tidak memiliki banyak keuntungan. Jika mereka menerobos lebih dulu, lebih banyak penunggang taring serigala akan menumpuk. Dengan cara ini, itu adalah tawar-menawar untuk Ye Xuan dan Yang Qi. Oke. Yang Qi sementara mempercayai Ye Xuan dan bergegas ke kanan. Penunggang taring serigala yang tak terhitung jumlahnya mengikuti, tetapi mereka disingkirkan satu persatu oleh keduanya. Pertahanan penunggang taring serigala sangat kuat. Bahkan jika mereka dibongkar secara paksa, mereka akan dengan cepat berkumpul kembali di bawah kendali para penguasa kerajaan dan terus bergabung dalam pertempuran. Jika kita membandingkan kemajuan keempat kekuatan saat ini, Xia Yunyi dari Pangeran ke-7 dan 2 lainnya adalah yang tercepat, karena mereka tidak ragu untuk menggunakan keberuntungan naga. Berikutnya adalah Yang Qi dan Ye Xuan, diikuti oleh lelaki tua berpakaian hitam dan lelaki muda dari pangeran tertua, dan terakhir saudara kembar setengah baya dari pangeran keempat. Karena ada banyak kavaleri taring serigala di tengah, masing-masing pihak tidak mengetahui kemajuan yang lain, tetapi Ye Xuan, mengandalkan matanya yang tajam, menemukan ini. 2 dari pangeran ke-7 menggunakan keberuntungan naga dengan sembrono, dan mereka akan segera keluar. Ye Xuan mengingatkan. Apa? Yang Qi terkejut, dan saat berikutnya, napasnya juga melonjak. Kali ini, bertarung. Jika Xia Yunyi dan 2 orang lainnya dibiarkan bergegas keluar, maka pria paruh baya berbaju biru yang 90% tersegel itu akan memberkati banyak keberuntungan naga untuk melawan 5 wakil jenderal pedang panjang, dan Xia Yunyi akan pergi untuk mendapatkan warisan. Tepat ketika Yang Qi mulai memberkati banyak keberuntungan naga, Xia Yunyi dan pria paruh baya berbaju biru itu telah bergegas keluar dari pengepungan. Di depan mereka saat ini adalah 5 wakil jenderal pedang panjang yang 90% tersegel. Di belakang, 5 wakil jenderal pedang panjang ini adalah baju besi emas berpola naga yang didambakan. Pada saat yang sama, di sebuah panggung di sebelah baju besi emas berpola naga, ada juga cincin Qiankun. Ayo! Pria paruh baya berbaju biru itu berteriak, dan auranya langsung berlipat ganda. Dia ingin sendirian melawan kehendak 5 kaisar agung, yang menyegel 90% tubuh mereka dengan pedang panjang.
Pada saat yang sama, Xia Yunyi juga memberkati keberuntungan naga dan mengikuti dari dekat di belakang pria parubaya berbaju biru. Ketika pria parubaya berpakaian biru melangkah ke dalam jangkauan pedang panjang, kelima pedang panjang itu juga langsung menyerbu. Sedangkan untuk Xia Yunyi, tidak ada yang menghentikannya. Pada saat yang sama, Yang Qi sudah menyerbu keluar, dan Ye Xuan mengikutinya dari dekat. Jangan pernah berpikir untuk menyeberang. Yang Qi langsung menghabiskan banyak keberuntungan naga, bersiap untuk mencegat Xia Yunyi sebelum dia sempat keluar. Xia Yunyi tidak peduli lagi dengan hal itu dan berbalik untuk menyerangnya. Meskipun dia satu tingkat lebih rendah dari Yang Qi, dia keluar lebih dulu, jadi Yang Qi tidak bisa menghentikannya. Baju besi emas berpola naga itu juga dikendalikan. Bab 779 memperoleh warisan. Baju zirah emas bercorak naga juga dikendalikan. Mata Ye Xuan menyipit. Dia menggunakan matanya yang tajam untuk menemukan bahwa ada energi aneh di dalam baju zirah emas bercorak naga, jadi dia membantu untuk menangani Xia Yunyi terlebih dahulu. Sialan. Xia Yunyi mengumpat dengan marah, melawan dengan susah payah, dan bergegas menuju baju zirah emas bercorak naga. Pada saat yang sama, dua kekuatan lainnya juga menerobos pengepungan kavaleri taring serigala dan membunuh. Berhenti. Pria tua berpakaian hitam di bawah komando pangeran tertua berteriak. Pada saat ini, Xia Yunyi telah bergegas di depan baju zirah emas bercorak naga. Tepat saat dia mengulurkan tangannya untuk mengambil cincin Qiankun, baju zirah emas bercorak naga yang tampak seperti patung itu tiba-tiba bergerak. Bang! Baju zirah emas bercorak naga itu meninju dan mengenai bahu Xia Yunyi secara langsung, membuatnya terlempar. Pukulan ini begitu kuat sehingga energinya langsung menembus tulang-tulang Xia Yunyi. Jika mengenai dada, Xia Yunyi mungkin akan langsung mati. Untungnya, baju besi emas bercorak naga ini dikendalikan oleh seorang master dari keluarga kerajaan, jadi dia tidak akan membunuh. Apa? Xia Yunyi sendiri tercengang. Melihat benda itu akan berada di tangannya, dia mengetahui hal seperti itu. Itu benar-benar tragis. Bukan hanya dia yang terkejut, tetapi juga yang lainnya. Tidak ada seorang pun yang hadir yang dapat menahan pukulan tadi. Tubuhnya disegel hingga 100%. Baju besi emas bercorak naga ini sebanding dengan seorang master yang telah menyegel tubuhnya hingga 100%. Sial, ini kerugian besar. Pria parubaya berpakaian biru itu telah mengutuk orang yang mengatur level ini 1000 kali. Dia tidak ragu untuk menghabiskan keberuntungan naganya untuk memblokir 5 wakil jenderal pedang panjang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi kelinci percobaan. Haha, tamatlah kau. Pria tua berjubah hitam itu tertawa dan tiba-tiba bergegas menuju pria parubaya berpakaian biru, dan pemuda di kelompoknya melakukan hal yang sama. Menghadapi 5 wakil jenderal pedang panjang dengan 90% tubuh mereka tersegel, pria parubaya berbaju biru itu sudah berada di bawah tekanan yang luar biasa. Sekarang dengan kedua orang ini, dia tidak punya cara untuk melawan. Retak. Pria parubaya berbaju biru itu menghancurkan perintah pangerannya sendiri dan berubah menjadi aliran cahaya dan meninggalkan alam rahasia. Selesai. Pria tua berjubah hitam itu memiliki wajah muram. Jika pihak lain pergi, maka mereka berdua akan menjadi yang paling dekat dengan wakil jenderal pedang panjang itu. Benar saja, ketika pria parubaya berbaju biru menghilang, wakil jenderal pedang panjang itu berbalik dan menatapnya, lalu membunuhnya bersama-sama. Pria tua berjubah hitam itu enggan menyerahkan warisan yang lebih unggul ini, jadi dia segera berbalik dan berteriak pada saat yang sama, berurusan dengan mereka bersama-sama, dan kemudian bahas metode pembagiannya. Setelah mendengar ini, si kembar parubaya itu juga melihat Yang Qi. Oke. Yang Qi melihat bahwa baju besi emas bermotif naga itu hanya menjaga panggung dan tidak menyerang yang lain, jadi dia segera menjawab. Namun sebelum itu, mari kita bahas Xia Yunyi terlebih dahulu. Xia Yunyi terlempar oleh pukulan dari baju besi emas bercorak naga. Tepat saat dia menstabilkan tubuhnya, sesosok tubuh muncul di sampingnya. Orang tua, kumpulkan bunga dulu. Sementara Xia Yunyi tidak memiliki kemampuan bertahan yang baik, Ye Xuan menebas dengan pedang dan langsung memotong lengannya. Set. Sebuah lengan terlempar ke atas, dan Ye Xuan dengan cepat melepaskan cincin Qiankun. Meskipun Xia Yunyi tidak dapat menembus 90% dari tubuh yang tersegel, dia juga menemukan banyak situs warisan. Ada banyak hal di dalam cincin Qiankun ini, yang membuat kekuatan Ye Xuan melambung tinggi. Orang tua, coba gerakan ini. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba menamparkan telapak tangan. Telapak tangan ini adalah telapak tangan welas Asi Agung yang baru saja digunakan Xia Yunyi.
Itu juga gerakan yang melukai Ye Xuan dengan serius hari itu. Apa? Xia Yunyi terkejut. Gerakan ini adalah keterampilan uniknya, dan bagaimana mungkin Ye Xuan juga mengetahuinya. Boom! Xia Yunyi mendapatkan tubuhnya dan terbang keluar lagi. Kali ini, dia terbang langsung ke jangkauan kavaleri taring serigala. Jangkauan kavaleri taring serigala itu santai. Ini adalah jangkauan 5 wakil jenderal pedang panjang, jadi mereka tidak bisa masuk, tetapi sekarang, mereka bisa bergerak. Krak! Sebelum Xia Yunyi mendarat, kavaleri taring serigala menusuk dengan pisau dan menusukkan perintah pangeran di dada Xia Yunyi. Pada saat itu, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang tanpa jejak. Oke, mari kita cepat tangani 5 wakil jenderal pedang panjang ini. Teriak lelaki tua berjubah hitam itu. Oke. Kakak laki-laki dari si kembar setengah baya itu juga setuju. Satu untuk setiap orang tidak masalah. Pada saat ini, kelima orang itu menggunakan Qian Kun keberuntungan naga, dan mereka harus segera berurusan dengan 5 wakil jenderal pedang panjang. Dalam keadaan normal, si kembar setengah baya dan pemuda itu tidak dapat menghadapi mereka, tetapi mereka mendapat banyak keberuntungan naga, yang cukup untuk membunuh 5 wakil jenderal pedang panjang itu. Aku tidak bisa menunjukkan terlalu banyak kekuatanku, dan aku akan langsung meledak saat aku mengambil cincin warisan nanti. Ye Xuan berpikir sambil menyerang wakil jenderal pedang panjang itu. Jika dibandingkan dengan keberuntungan naganya saat ini sebenarnya adalah yang tertinggi di antara keenamnya. Jangan lupa bahwa semua orang menggunakan keberuntungan naga sekarang, siapa yang akan menganggap serius tubuh tersegelnya yang 70%. Yang Qi, yang terkuat di antara kerumunan, adalah orang pertama yang mengalahkan wakil jenderal pedang panjang, tetapi dia tidak berniat membantu. Nak, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memegang baju besi emas berpola naga nanti, dan kamu cepat ambil cincin Qian Kun. Yang Qi berbisik kepada Ye Xuan. Ye Xuan tertegun sejenak dan segera mengangguk. Xia Yunyi, yang baru saja pergi untuk mendapatkan cincin Qian Kun, hanya memiliki 85% tubuhnya yang tersegel, sementara Yang Qi jauh lebih kuat darinya. Dengan berkah keberuntungan naga, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk memblokir pukulan. Dalam sekejap, Yang Qi bergegas menuju baju besi emas berpola naga bersama Ye Xuan. Kau tidak menepati janjimu. Lelaki tua berjubah hitam itu langsung cemas saat melihat ini. Mereka sepakat untuk berhadapan dengan 5 baju zirah emas bercorak naga terlebih dahulu, tetapi Yang Qi dan 2 orang lainnya tiba-tiba berubah pikiran. Ini hanya bisa dikatakan terlalu naif. Menghadapi warisan seperti itu, semua penghargaan dan integritas bisa dibuang begitu saja. Pah! Yang Qi sudah melangkah ke dalam jangkauan baju zirah emas bercorak naga. Dalam sekejap, baju zirah emas bercorak naga itu melesat ke arahnya dan meninju pada saat yang sama. Bang! Yang Qi langsung menghabiskan semua keberuntungan naga yang tersisa dan menerima pukulan itu. Kekuatan baju zirah emas bercorak naga ini sebanding dengan manusia yang telah menyegel 100%, tetapi Yang Qi hanya 2 tingkat di bawahnya. Dengan berkah keberuntungan naga, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menangkis pukulan. Ketika Yang Qi menahan pukulan itu, Ye Xuan sudah melewati mereka dan langsung menuju cincin Qian Kun. Ada formasi di platform tempat cincin Qian Kun ditempatkan. Keterampilan rahasia Ye Xuan tidak berguna melawannya, jadi dia hanya bisa meraihnya dengan tangannya. Sialan! Yang lain menatap Ye Xuan dan meraih cincin Qian Kun. Mereka sudah mengumpat dalam hati. Ye Xuan tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan cincin Qian Kun yang diwariskan dengan begitu mudah. Dia ingin meledak sekali, tetapi dia tidak menyangka bahwa semuanya akan tiba-tiba berubah. Saat dia mendapatkan cincin Qian Kun, dia segera memeriksanya dan menemukan bahwa tidak banyak barang di dalamnya. Dia memiliki seni ilahi 10.000 pikiran. Dia juga memiliki metode penempaan kavaleri taring serigala, wakil jenderal pedang panjang, dan baju zirah emas berpola naga. Cincin Qian Kun ini tidak berguna baginya. Saat dia mendapatkan cincin Qian Kun, baju zirah emas berpola naga juga membeku. Mata Yang Qi berkedip, dan dia langsung memasukkan baju zirah emas berpola naga ke dalam cincin Qian Kun. Bab 780 set ketiga baju zirah emas berpola naga. Ketika Yang Qi mengambil baju zirah emas berpola naga, pihak lain juga dengan cepat berhadapan dengan 2 wakil jenderal pedang panjang. Tanpa daya, Yang Qi berteriak, "Ayo pergi, langsung keluar dari alam rahasia." Setelah mengatakan itu, dia menghancurkan perintah pangerannya sendiri. Ye Xuan ragu sejenak dan menghancurkannya juga.
Mereka berdua berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar dari alam rahasia. Dalam sekejap mata, mereka muncul di tempat mereka memasuki alam rahasia sebelumnya. Saat ini, sudah banyak orang berkumpul di sini. Bagus, hebat. Pangeran keenam bertepuk tangan sambil berjalan keluar dari aula dengan cepat. Kerja sama Ye Xuan dan Yang Qi tadi benar-benar sempurna. Setelah itu, mereka mendapatkan warisan Jenderal Langya dan baju zirah emas berpola naga. Ini benar-benar hebat. Yang mulia. Yang Qi memberi hormat segera setelah pergi. Tidak perlu seperti itu. Pangeran keenam berkata sambil tersenyum. Meskipun Yang Qi dan Ye Xuan menghabiskan banyak keberuntungan naga untuk mendapatkan warisan ini, Pangeran ketujuh, Pangeran keempat, dan Pangeran pertama juga menghabiskan banyak keberuntungan naga. Di antara mereka, Pangeran ketujuh menderita kerugian terbesar, dan saat ini dia sangat marah hingga dia menggertakkan giginya di sudut. Yang mulia, ini adalah baju zirah emas berpola naga. Yang Qi buru-buru mengeluarkan baju zirah emas berpola naga yang baru saja diperolehnya. Saat berikutnya, seluruh hadirin menjadi gempar. Baju zirah emas berpola naga memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, dan juga dapat menahan 20% dari kekuatan kesengsaraan guntur, yang sangat penting bagi mereka. Anda tahu, beberapa menteri ini telah mencapai 100% penyegelan tubuh, tetapi mereka hanya dapat menekan alam dan tidak berani menerobos, karena begitu terobosan gagal, mereka akan disambar oleh kesengsaraan guntur tertinggi dan jiwa mereka akan tercerai-berai. Ye Xuan sedikit tidak berdaya, dan dia juga mengeluarkan cincin Qiankun tadi, menyerahkannya, dan berkata, Yang mulia, ini adalah warisan Jenderal Langya. Tanpa diduga, Pangeran keenam mengabaikan baju zirah emas berpola naga dan langsung mengambil cincin Qiankun milik Ye Xuan. Gambar-gambar tempaan kavaleri taring serigala, wakil jenderal pedang panjang, dan baju zirah emas berpola naga, bagus, dengan itu, aku bisa membangun pasukan yang kuat. Pangeran keenam sangat gembira. Dia mengerti bahwa hal yang paling berharga di alam rahasia adalah warisan jenderal taring serigala ini. Aduh, sungguh disayangkan. Bukan saja aku tidak mendapatkan apa-apa, tetapi aku juga menyia-nyiakan hari terakhir. Ye Xuan mendesah dalam hatinya. Dia memang tahu seni ilahi 10.000 pikiran, tetapi 300 kavaleri taring serigala dan 5 letnan pedang panjang dikendalikan oleh para penguasa kerajaan, dan dia tidak dapat mengambil kendali. Selain itu, orang-orang lain tampaknya akan mengalahkan letnan pedang panjang itu. Jika dia terus tinggal, dia mungkin akan dikepung, jadi dia hanya bisa mengikuti Yang Qi. Namun, saat ini, Ye Xuan, kamu telah memberikan kontribusi besar kali ini, dan baju zirah emas berpola naga ini akan diberikan kepadamu. Pangeran keenam tiba-tiba berkata. Apa? Mendengar ini, Ye Xuan meragukan telinganya. Dia pikir Pangeran keenam pasti akan menerima baju zirah emas bercorak naga, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan memberikannya kepadanya secara langsung. Yang mulia, apa yang Anda lakukan? Ye Xuan bertanya dengan sedikit terkejut. Saat berikutnya, dia mengerti mengapa Pangeran keenam tidak menginginkannya, karena Pangeran keenam sendiri memiliki baju zirah emas bercorak naga. Setelah melihat Pangeran keenam terbungkus baju zirah emas bercorak naga, seluruh hadirin terkejut. Mengerti. Ye Xuan mengangkat alisnya, tetapi itu masuk akal. Pangeran keenam adalah putra Kaisar Dinasti Api Matahari, dan dia memiliki karakter yang baik dan dicintai oleh Kaisar Dinasti Api Matahari. Tidak ada gunanya baginya untuk mendapatkan baju zirah emas bercorak naga. Saat ini, di sudut. Apa, dia benar-benar memiliki baju zirah emas bercorak naga? Pangeran ketujuh membelalakkan matanya. Dia hanya tahu bahwa Pangeran keenam sekarang memiliki baju zirah emas bercorak naga. Jika Pangeran keenam tidak menunjukkannya sendiri, dia akan tetap dirahasiakan. Orang tua sialan, dia sangat pilih kasih. Pangeran ketujuh mengumpat dalam hatinya, bukan hanya itu, pangeran keempat dan yang lainnya juga sama. Tiba-tiba, mata yang tertuju pada pangeran keenam merasa iri, cemburu, dan benci. Haha, Ye Xuan, ambillah. Pangeran keenam menyingkirkan baju zirah emas berpola naga dan tertawa. Sekarang selama dia memiliki bahan-bahannya, dia dapat membuat baju zirah emas berpola naga sendiri, dan Yang Qi akan memilikinya saat itu. Yang terpenting adalah Pangeran keenam menganggap Ye Xuan sangat istimewa dan ingin menggunakan set baju zirah emas berpola naga ini untuk menjebak Ye Xuan. Terima kasih, Yang mulia. Ye Xuan bergegas untuk mengambil baju zirah emas berpola naga. Sekarang, dia akhirnya dapat mengenakan baju zirah emas berpola naga secara sah.
Adapun set baju zirah emas berpola naga tambahan, dia dapat menyerahkannya kepada orang lain. Kalian berdua kembali dan beristirahat dulu, kata pangeran ke-6. Ya. Ye Xuan dan Yang Qi dengan hormat mengepalkan tangan mereka, lalu meninggalkan kota kekaisaran di bawah pimpinan seorang kasim. Setelah Ye Xuan kembali ke rumah pangeran ke-6, dia langsung menemui wanita racun dan menyerahkan raja racun kepadanya. Masih ada 2 mata rantai lagi yang akan datang, dan mereka harus bekerja sama. Masih ada 1 hari lagi sebelum kontes keberuntungan naga, dan Ye Xuan kembali ke kediamannya. Ketika dia memasuki alam rahasia, dia hanya tersegel 60%, dan ketika dia pergi, dia telah mencapai 70%, dan dia akan segera menerobos. Dia merasa tidak ada yang bisa menghentikannya dalam ujian pangeran ini. Setelah kontes keberuntungan naga, akan ada beberapa hari waktu istirahat. Pada saat itu, pangeran ke-6 mungkin akan memberikan beberapa hadiah, sehingga aku bisa langsung menerobos hingga 75%. Ye Xuan berpikir di kamarnya. Sebenarnya, dia masih memiliki jalan yang harus ditempuh, yaitu melahap baju zirah emas berpola naga secara langsung. Namun, baju zirah emas berpola naga sangat berharga bagi orang lain, tetapi itu hanyalah bahan untuk sistem melahap. Jika langsung melahapnya, sebenarnya tidak banyak pengalaman, dan diperkirakan akan sulit untuk menerobosnya sekali, jadi Ye Xuan akan menyimpan baju zirah emas berpola naga terlebih dahulu, dan jika perlu di tautan berikutnya, dia akan langsung melahapnya. Lagi pula, dia juga memiliki gambar tempaan baju zirah emas berpola naga, selama ada bahan, dia juga bisa membuatnya sendiri. Tingkatkan kekuatanmu terlebih dahulu dan bantu pangeran ke-6 memenangkan ujian pangeran. Segera, 1 hari berlalu. Pertarungan untuk keberuntungan naga akhirnya berakhir. Pangeran ke-6 kembali ke rumah besar dan segera memanggil Ye Xuan dan yang lainnya. Dalam pertarungan keberuntungan naga ini, kita sementara berada di peringkat ketiga. Yang pertama adalah pangeran ke-7, yang kedua adalah pangeran tertua, dan yang keempat adalah pangeran ke-4. Pangeran ke-6 langsung melaporkan peringkatnya, dan kemudian berkata, tidak buruk, tim kita tidak mengalami kerugian apapun, dan juga telah membuat peningkatan besar. Setelah dia mengatakan itu, dia memusatkan perhatiannya pada Ye Xuan. Ye Xuan, yang memiliki baju zirah emas dengan pola naga, mungkin yang terkuat di antara orang-orang ini. Lagi pula, dia telah merampok keberuntungan naga terbanyak, bahkan lebih banyak dari Yang Qi di puncaknya. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi lihat saja dengan rasa iri, tetapi pangeran ke-6 menyaksikan Ye Xuan mengalahkan penerus raja racun di bawah pangeran ke-6, yang merupakan seorang ahli dengan 85% dari tubuh tersegel. Dalam kompetisi keberuntungan naga ini, Gu Jian, Zhuo Zongguan dan kapten pengawal pribadi Yang Qi semuanya berhasil menembus hingga 90% dari tubuh tersegel. Meskipun Poison Po sedikit lebih buruk, dia juga mendapatkan warisan dari Raja Racun, dan Pangeran ke-6 berjanji bahwa dia akan meningkatkannya hingga 85% dari tubuh tersegel berikutnya. Sedangkan untuk 4 orang lainnya, hanya Cao Bao yang berhasil menembus hingga 85% dari tubuh tersegel, dan 3 lainnya tidak memperoleh banyak.